Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dir Dapur. Kalian apa kabar hari ini, teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau share resep empek-empek dos yang bisa kalian gunakan untuk ide jualan yang pastinya enak, teksturnya empuk dan juga nggak keras walaupun sudah dingin. Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis ya. Dan untuk teman-teman yang baru join, bisa subscribe serta tekan loncengnya biar tahu video-video terbaru dari Dir Dapur. Terima kasih. Yuk langsung masuk aja ke bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan empek-empek dos. Nah, yang pertama di sini ada tepung tapioka, seasoning, putih telur, air, tepung beras, dan juga yang terakhir ada tepung terigu. Nah, yang pertama di sini kita akan masukkan air ke dalam panci, kemudian tuang tepung terigu, lalu tepung beras dan juga bumbu-bumbu seperti gula, garam dan juga rebon yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata, lalu kita masak. Setelah teksturnya mengental seperti ini, kita akan angkat, lalu diamkan. Setelah agak dingin, campurkan putih telur ke dalam adonan. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit, lalu aduk kembali sampai adonannya nanti menjadi kalis dan teksturnya tidak lagi lengket. Untuk takaran bahan-bahannya semua sudah aku tulis lengkap di dalam description box ya teman-teman, nanti bisa dicek dari situ. Dan ini dia, kalau sudah seperti ini teksturnya, baru empek-empek akan bisa kita cetak ya. Di sini aku akan buat dua jenis empek-empek. Yang pertama yaitu lenjer dan yang kedua ada kapal selam. Untuk tahap berikutnya adalah pembentukan pempek. Seperti biasa, aku akan timbang dulu adonannya di sini agar semua sama rata. Untuk beratnya yaitu sekitar 50 gram. Dan yang pertama aku akan buat pempek lenjer terlebih dahulu. Sebelum membentuk adonannya, aku akan lumuri tangan dengan tepung tapioka. Pempeknya akan aku bentuk dengan tangan seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat dari video. Bentuknya seperti tabung ya. Kemudian ditekan-tekan bagian ujungnya agar rapi dan juga rata. Kita akan buat sekitar setengah adonan, lalu setengahnya lagi digunakan untuk pembuatan pempek kapal selam. Dan untuk isian pempek kapal selamnya adalah kuning telur, sisa dari bahan utama. Di sini kurang lebih akan aku pakai 2 buah kuning telur ya, berukuran besar, yang aku tambahkan dengan 5 sendok makan air dan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian aku kocok lepas. Ini dia kuning telurnya teman-teman. Untuk berat kapal selamnya juga sama ya, 50 gram adonan. Untuk cara pembentukannya, yang pertama aku akan bentuk adonan kapal selam ini seperti lenjer yang tadi. Jadi bentuknya tabung dulu, lalu buat cekungan di tengahnya. Dan pastiin bagian tengahnya atau bawahnya itu tidak terlalu tipis ya, agar tidak bocor teman-teman. Nah, kemudian diisi dengan 2 sendok makan kuning telur yang tadi. Kemudian tutup pelan-pelan aja. Nah, kalau keluar seperti ini nggak apa-apa, pelan-pelan aja ditutup teman-teman, nanti akan rapat sendiri. Setelah itu, kita akan rebus empek-empeknya. Di sini kurang lebih aku gunakan 1 liter air.
Lalu aku tambahkan sedikit minyak ke dalam panci agar tidak lengket satu sama lain nantinya. Dan kalau sudah matang, pempeknya akan naik ke permukaan seperti ini ya. Kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil dari satu resep, didapatkan 7 buah pempek lenjer dan juga kapal selam sebanyak 8 buah. Nah, sekarang kita akan buat cukonya dulu ya, teman-teman. Di sini aku juga tambahkan bihun sebagai tambahan atau pendamping empek-empek. Bihunnya aku gunakan 1 buah ya, kemudian kita rebus dan tiriskan seperti ini. Nah, ini dia bahan-bahan untuk cukonya, ada gula merah, bawang putih, seasoning atau bumbu, kemudian ada air, asam jawa, dan juga cabai. Untuk yang pertama, di sini kita akan larutkan asam jawa dengan air hangat. Kita tekan-tekan seperti ini agar cepat larut ya. Jadi aku gunakan air hangat ya, teman-teman di sini. Nah, kalau sudah kita larutkan asam jawanya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah hancur semua asam jawanya, bisa kita sisihkan ya. Kemudian kita akan siapkan bahan yang berikutnya. Aku akan haluskan bawang putih dan juga cabai. Di sini aku menggunakan chopper. Kalian bisa juga menggunakan blender atau diulek biasa. Untuk takaran cabainya juga di sini aku buat agak pedas teman-teman. Jadi nanti kalau mau dikurangin juga bisa. Bahan-bahan bumbu untuk cukonya juga semua sudah aku tulis di dalam description box ya. Jadi nanti bisa kalian catat dari situ. Di sini aku akan haluskan sampai semuanya benar-benar halus teman-teman. Kalau semuanya sudah halus seperti ini, kita akan masak cukoknya. Di sini kita akan masukkan cabai yang sudah kita giling tadi, kemudian masukkan air, lalu gula merah yang sudah dihancurkan. Kemudian masukkan bumbu-bumbu seperti gula, garam, kaldu bubuk, dan juga rebon yang sudah kita haluskan. Yang terakhir kita saring air dari asam jawa yang sudah kita larutkan tadi. Kemudian kita akan masak cukoknya sampai gula merahnya larut bersama dengan bumbu-bumbu yang tadi. Nah, kalau sudah larut seperti ini bisa kita angkat kemudian pindahkan ke dalam wadah. Tuangnya pelan-pelan aja agar tidak tumpah-tumpah ya teman-teman. Saat memindahkan cuko ke dalam wadah, di sini aku saring juga. Pelan-pelan aja ya teman-teman saat menyaring agar tidak tumpah-tumpah.
Untuk total cuko pempeknya di sini sekitar 600 gram. Nah, kemudian kita akan kemas dengan menggunakan plastik es mambo seperti ini. Ukurannya sekitar 18 kali 4 cm. Nah, kalau sudah bisa kita ikat kayak gini teman-teman, atau bisa menggunakan karet juga agar lebih rapat ya. Ini dia hasilnya. Nah, yang terakhir kita akan goreng pempeknya. Di sini usahakan agar semua bagian pempeknya kerendam minyak ya teman-teman. Jadi aku pakai panci untuk menggoreng pempeknya. Selama menggoreng, pastikan juga api yang digunakan tidak terlalu besar ya teman-teman, agar pempeknya tidak gosong. Selama menggoreng juga jangan lupa untuk dibalik-balikan pempeknya agar warnanya coklat keemasan di setiap sisi. Kalau sudah seperti ini bisa kita angkat dan juga tiriskan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan kemas pempeknya. Aku menggunakan mika berukuran 9 x 20 cm. Dalam satu mika ini berisi 1 buah cuko, 2 buah pempek lenjer, dan 1 sendok makan bihun. Kemudian 2 buah pempek kapal selam. Untuk modal yang dikeluarkan dalam satu pack ini adalah 5.300 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa jual pempeknya mulai dari harga 8.000 sampai 10.000 rupiah. Dan untuk potensi omset yang bisa teman-teman dapatkan jika bisa menjual 20 pack mika adalah 160 sampai 200.000 rupiah. Untuk berat cukonya sekitar 63 gram ya teman-teman di sini. Dan ini juga bisa kita kemas dalam bentuk frozen, jadi belum digoreng. Untuk isiannya sama aja, ada cukonya, 2 buah pempek lenjer, dan juga pelengkapnya ada bihun, dan juga 2 buah pempek kapal selam. Jadi pempeknya bisa juga dijual dalam bentuk frozen ya teman-teman, sesuai dengan permintaan. Seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, ini dia pempeknya. Untuk tekstur lebih jelasnya, pempeknya kenyal ya teman-teman, dan isinya padat juga, kuning telurnya 2 sendok makan tadi. Itu dia resep dari pempek dosnya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Sampai jumpa di video Dear Dapur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.